Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bagus Pratama dari SMA Telkom Purwokerto, kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan membahas UML versi kedua. Yang pertamanya kan sudah kemarin ya. Yaitu di sini membahas activity diagram. Activity diagram sesuai dengan namanya, diagram ini menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem dari pertama sampai akhir. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Sebagai contoh, langkah-langkah memasak air. Tetapi, kita akan menjelaskannya dengan bentuk grafik. Struktur diagram ini juga mirip dengan flowchart. Adapun fungsi activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Notasi atau simbol activity diagram. Yang pertama ada start point, yang kedua ada end point, yang ketiga activities, yang keempat fork atau percabangan, yang kelima join atau penggabungan, yang kelima ada decision, yang keenam itu ada swim lane, sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor, yaitu mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. State machine diagram. State machine diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulans yang diterima. Fungsi state machine diagram untuk memodelkan behavior atau method, life cycle, sebuah kelas atau objek memperlihatkan urutan kejadian sesaat yang dilalui sebuah objek, transisi dari sebuah state ke state lainnya. Ini notasi atau simbol state machine diagram. Yang pertama itu ada state digambarkan berbentuk segi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Terus ada start atau awalan digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Titik akhir atau end digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Point digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar exit point. Event digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Diagram ini memberikan kejelasan sejumlah objek dan pesan-pesan yang diletakkan di antara diagram sebuah use case. Komponen utamanya adalah objek yang digambarkan dengan kotak segi 4, message yang digambarkan dengan garis penuh, dan waktu yang ditunjukkan dengan proses vertikal. Adapun fungsinya, sequence diagram digunakan untuk memberikan gambaran detail dari setiap use case diagram yang dibuat sebelumnya. Setiap objek yang terlibat dalam sebuah use case digambarkan dengan garis putus-putus vertikal, kemudian message yang dikirim oleh objek digambarkan dengan garis horizontal secara kronologis dari atas ke bawah. Adapun notasi atau simbol sequence diagram. Yang pertama ada boundary lifeline atau menggambarkan hubungan suatu elemen yang berbeda. Secara khas merupakan perhubungan aktor dengan layar. Entity lifeline menggambarkan suatu tempat atau mekanisme yang menangkap pengetahuan atau informasi dalam suatu sistem. Control lifeline menggambarkan suatu pengendalian yang mengorganisir dan menjadwalkan aktivitas elemen-elemen. Message perilaku sistem yang menandai adanya suatu alur informasi atau transisi kendali antar elemen. Aktor menunjukkan seorang pemakai sistem yang memulai alur peristiwa atau kejadian. Activation bar menggambarkan lamanya suatu pesan di proses. Note menunjukkan catatan
untuk komentar dari suatu pesan antar elemen. Ya, sekian presentasi dari saya mengenai UML versi bagian kedua. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.